وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي الkiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis nomor 35, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marratin. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslimun. Pekan kemarin kita sampai ke pembahasan sabda Rasulullah, la tahasadu. Malam ini insyaallah 2 atau 3, wallahu alam, dalam sabda beliau, wala tanajashu, apa itu an-najsh, wala tabaghadu, janganlah kamu saling membenci, wala tadabaru, janganlah saling berpaling. Baik, qauluhu wala tanajashu ini ditafsirkan oleh beberapa ulama. An-najshu di sini perbuatan an-najshu dalam jual beli, fil bai'i. Apa maknanya? An-najshu fil bai'i artinya an yazida fi sil'ati man la yuridu shira'aha, imma li naf'il bai'i li ziyadati thamani lahu aw bi idraril mushtari bi kathiri thamani alaihi. Mana gitu? Ada seseorang, itu an-najshu dalam jual beli, seseorang menambah harga suatu barang dagangan padahal dia tidak mau membelinya, tidak mau membeli dia, tapi ditinggikan harganya. Niatnya apa? Dia mungkin sudah kerjasama dengan penjual, linaf'il ba'i liziyadati tsaman lahu, biar tambahan harganya itu didapat oleh penjual, atau dengan niat biidraril mushtari, niat untuk mencelakakan orang yang membeli, ditinggikan harganya dia. Contohnya gini, ada orang mungkin sudah kerjasama, bisa saja antara an-najish dengan penjual. Ada orang tawar menawar satu barang dengan harga 20.000, pas kata penjual. Ditawar gak boleh sama pembeli ini. Datanglah an-najis, si fulan an-najis datang. Berapa ini? Nah, 20.000. Oh, murah ini. Saya beli 25.000. Kan yang terkecoh itu yang penjual itu. Loh, saya beli 25.000. Dia tidak mau beli dia. Nah, dia tidak mau beli. Saya beli 25.000 saya. Terkecoh tuh. Kok murah ini? 25 ini 20. Akhirnya padahal 20.000 itu sudah dapat untung dia. Nah, bisa saja kerjasama antara an-najis dengan penjual, atau tidak ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, kata ulama, itu tidak berdosa an-najis itu yang melakukan itu. Berkata Ibnu Abdul Bar, ajma'u ala anna fa'ilahu 'asin lillahi azza wa jalla idza kana bin nahyi 'aliman. Kalau orang yang melakukan najis itu, an-najis itu tahu hukum najis itu, mengenai seperti itu, maka itu melakukan maksiat. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anin najsi. Terus qala Ibnu Rajab, waqtalafu fil bai'i. Apa hukum jual belinya itu? Faminhum minal ulama yang mengatakan man qala innahu fasid, batal jual belinya.
Apalagi sudah ada ridho, sudah ketahuan ini ada an-najis ini. Itu pada pendapat, salah satu pendapat Imam Ahmad dan beberapa pendapat dari sahabat-sahabat beliau. Ada pendapat yang lain mengatakan wa minhum man qala idza kana an-najis huwa al-bai' aw man wata'ahu al-bai' 'ala an-najis fasada. Kalau yang melakukan an-najis itu penjualnya juga, jadi saya menjual 20.000, saya katakan saya punya alasan menipu lah pokoknya. Aduh, Bu, ditawar. Ini Bu, saya ini belinya ini saya hanya dapat untung 2.000 saya belinya 18, padahal dia belinya 10 gitu kan. Jadi sudah penipuan di sana kan, banyak seperti itu kan. Saya belinya 18 dapat 2.000, padahal dia belinya tidak sampai 10.000 kadang-kadang kan. Bisa saja terjadi. Atau orang lain tadi yang kerjasama, wa tu'ahu wa faqahu al-bai', sepakat. Nanti kalau mau sukses, kamu dapat fee dari saya. Ditinggikan harganya, jadi beli kan. Oh, ini murah nih kalau gitu. Kalau dia beli lebih tinggi dari saya, berarti murah barang ini, dibelilah oleh si pembeli. Nah, wa illam yakun kadzalik lam yafsud. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak batal jual belinya. Maksudnya seperti tadi itu tidak tahulah, orang hanya beritahu, saya beli sekian, tidak tahu dia mungkin. Kemudian qala Ibnu Rajab wa aktsarul fuqaha ala anna al-bai'a sahihun. Mayoritas fuqaha mengatakan, ahli fikih mengatakan, ulama ahli mengatakan bahwa saya jual belinya sah mutlaqan. Dan itu pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Summa qala Ibnu Rajab wa yuhtamalu an yufassarna at-tanajus al-manhi anhu fi hadzal hadis huwa a'ammu min dalik bima huwa a'ammu min dalik. Bisa ditafsirkan, kalau tadi contohnya yang bisa saya contohkan, kata Ibnu Rajab, bisa saja makna at-tanajus atau an-najsu dalam hadis ini jauh lebih umum dari yang tadi. Fa inna aslan najsi fil lughati itharatu syai'i bil makri wal khadi'ati wal mukhada'ah wal hilati wal mukhada'ah. Asal dari kata-kata an-najis itu artinya yaitu apa ya? Membangkitkan seseorang, memberi semangat untuk beli gitu kan. Nah, jadi mengobarkan niat dia terus mendorong. Ada najasa yang justru al-hayawan itu memukul hewan atau apa, ngeke atau apa supaya lebih cepat larinya. Itu mana najasa yang justru. Yang tadi itu tambah semangat beli kan? Ya itu kan. Itu asal mana fil lugh dalam bahasa. Kemudian wa minhu summiya an-najis fil bai'i najisan. Nah di sana terus wa yusamma as-sa'id fil lugh najisan. Pemburu juga dalam bahasa disebut najis, an-najis, pemburu binatang kan. Karena dengan tipu dayanya dia bagaimana bisa menangkap binatang itu. Nah, li'annahu yuthiru as-sayda bihilatihi alaihi. Karena dia itu bisa mengobarkan yang diburu itu gimana cara untuk bisa ditangkap dengan segala cara dia. Nah, kalau ini makna kata Ibnu Rajab, kalau bermakna ini at-tanajus fayakunul makna la tataqada'u. Jadi secara umum, janganlah kamu saling tipu menipu. Jangan menipu dalam jual beli. Wala yubayyi'u ba'du wala yu'amilu ba'dukum ba'dhan bil makri wal ihtiyal. Janganlah kalian bermuamalah satu dengan yang lain dengan cara tipu daya. Nah, itu maknanya. Qala Allah Ta'ala wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidaklah kembali rencana yang jahat itu kecuali kembali kepada orang yang merencanakannya. Wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghashana falaysa minna. Al-makru wal khida'u finnar. Barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk dari golongan kami. Tipu daya itu, menipu itu adalah di dalam api neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani. Dalam hadis sahih yang sudah pernah kita pelajari, insyaallah ingat ikhwani juga, ketika di Riyadhus Shalihin, ketika Rasulullah datang ke pasar, ada gundukan makanan, beliau memasukkan tangan beliau ke dalam makanan itu. Tiba-tiba tangannya mengenai sesuatu yang basah.
Tanya Rasulullah, "Ma hada ya sahibat ta'am?" Kenapa ini? Di luar kering, dalam basah. Qala asabatkus sama'u ya Rasulullah. Itu kena hujan Rasulullah. Jadi yang ada airnya kena hujan taruh di bawah. Nah, tidak diberitahu orang. Akhirnya apa terus? Apa kata Rasulullah? Afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahunna. Kenapa aku udah jadikan di atas kamu biar ketahuan bahwa ini basah. Man wasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka tidak termasuk golongan kami. Itu di hadis sahih. Baik. Kemudian juga ada riwayat di Imam Tirmidzi dari Abu Bakar As-Siddiq, hadisnya marfu', qauluhu alaihi salatu wassalam, mal'unun man dharra musliman aw maqarabih. Terlaknat orang yang membahayakan orang muslim lainnya atau menipunya. Nah, maka semua ini jual beli dengan cara yang tipu daya dengan segala macam cara menipu termasuk dalam hadis ini. Jadi la tanajasu, seperti kata drisil uyub, cacat ditutup-tutupi. Wa ghisil mabi'il jayyid birradi, yang jelek di apa namanya ditukar dengan yang baik, yang baik ditukar dengan yang jelek. Wa qad wasafa Allah ta'ala fi kitabih al-kuffar wal munafiqin bil makri bil anbiya wa atba'ihim. Dan Allah menyifati dalam beberapa ayat dalam Al-Quran tentang orang-orang kafir dan orang munafik. Mereka itu adalah para penipu para nabi dan pengikut-pengikutnya. Nah, summa qala Ibnu Rajab, innama yajuzul makruh biman yajuzu idkhalul adza alaihi. Yang boleh itu kita menipu seseorang itu yang memang diperkenankan untuk ditipu. Seperti apa? Wa humul kuffarul muharibuna, yaitu menipu orang-orang kafir yang lagi memerangi orang Islam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harbu khud'ah atau khad'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Ini hadis sahih rawahu Imam Al-Bukhari. Jadi dalam peperangan itu boleh menipu, tidak apa-apa. Nah, dalam peperangan mengelabui musuh. Al-harbu khud'ah atau khad'ah. Nah, terus tidak ada di Ibnu Rajab di Jamul Bayan. Saya ingat satu hadis yang juga pernah kita pelajari di Riyadhus Shalihin insyaallah, dari Asma bintu Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillul kadhibu illa fi thalathin. Tidak halal berdusta kecuali di 3 perkara. Yang pertama, yuhaddisur rajulu imra'atahu liyurdiyaha, yaitu ketika seorang suami berbicara dusta kepada istrinya untuk mencari ridhonya. Jadi mungkin suami istri begini berbohonglah suami itu untuk kebaikan sang istri. Yang kedua, wal kadhibu fil harbi, dusta dalam peperangan. Ini maksudnya di sini. Tsumma tsalitan wal kadhibu liyusliha bainan nas, yaitu dusta untuk islah, rekonsiliasi, memperbaiki antara manusia. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Itu tentang tanajasu, wala tanajasu. Kita lanjutkan. Wala tabaghadu, janganlah kamu saling membenci. Jadi di sini larangan kita itu jangan sampai kita itu saling membenci satu sama lain. Fi ghairillahi, benci bukan karena Allah. Nanti benci karena Allah ada, nanti ada keterangannya di sini. Nah, bal ala ahwa'in nufus, tapi hanya berdasarkan hawa nafsu semata. Nah, fa innal muslimina ja'alahumullahu ikhwatan, dan Allah menjadikan orang muslim itu sebagai saudara. Wal ikhwatu yatahabbuna bainahum wa la yatabaghadun. Yang namanya saudara itu adalah saling cinta mencintai dan tidak saling membenci. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, kalau diartikan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu sumpah. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kamu tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian semua tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai.
Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ingatlah, aku tunjukkan kepada kamu kepada sesuatu, apabila kamu mengerjakannya, kamu akan menjadi orang yang saling cinta mencintai. Tahabbtum, kalian saling cinta. Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Rawahu al-Imam Muslim. Salam ini penting, ikhwani. Saya sering kalau jalan-jalan itu sering nyampaikan salam ke orang, jawabannya ingki gitu. Assalamualaikum, ingki. Assalamualaikum, nyatoreh, masyaallah. Tidak dijawab waalaikumsalam, padahal menjawab salam itu wajib kan. Jadi masih banyak orang yang tidak tahu masalah salam ini. Nah, mengatakan salam itu sunnah, menyampaikan salam, tapi menjawab salam wajib. Summa qala Ibnu Rajab, wa qad harramallahu ta'ala 'alal mu'minina ma yuqi'u bainahum al-adawata wal baghdha'ah. Dan Allah mengharamkan atas orang mukmin sesuatu yang bisa menyebabkan permusuhan di antara mereka dan kebencian. Kama qala ta'ala, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'ah fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menjadikan di antara kamu permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, melalui khamr, mabuk-mabukan, arak dan sebagainya, narkoba, wal maisir dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan setan juga ingin menghalangi kamu dari ingat kepada Allah, wa anis sholati, dan dari salat. Fahal antum muntahun, artinya fantahu, maka berhentilah kalian. Fantahu. Wa qala ta'ala, indama intannah li ibadihi bit ta'lif baina qulubihim. Allah berfirman, kata Ibnu Rajab, di mana Allah telah menyatukan antara hati-hati umat orang mukmin. Faqala ta'ala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Ingatlah ketika kamu saling bermusuhan, jadi zaman jahiliyah. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan hati kamu. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka jadilah kamu semua dengan nikmatnya bersaudara. Wa qala ta'ala, walladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innallaha azizun hakim. Artinya, dialah Allah alladzi ayyadaka, yang telah memperkuat kamu, yakni Muhammad, dengan pertolongannya dan orang-orang mukmin, maksudnya dengan bantuan orang-orang mukmin. Dan Allah menyatukan di antara hati-hati mereka, menyatukan hati mereka. Kalau engkau Muhammad menafkahkan apa yang ada di atas bumi semuanya untuk menyatukan hati umatmu, ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak bisa akan menyatukan hati mereka. Akan tetapi Allah yang menyatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Summa qala Ibnu Rajab, wa lihadzal ma'na harrama al-masya bin namimah. Dan makna ini juga Allah mengharamkan kita itu melakukan adu domba. Lima fiha min iqa'il adawah al-baghdha, karena dalam adu domba itu akan menjadikan permusuhan dan kebencian. Wa rakhasa fil kadhibi fil islah bainan nas, sudah saya baca tadi hadisnya itu. Dan memberi rukhsah, kelonggaran dalam rangka apa? Untuk berdusta, dalam rangka yaitu islah, memperbaiki islah bainan nas, sama manusia. Wa raghaba Allahu fil islahi bainahum, kama qala ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan fi katsirin, sama sekali dalam semua hal, fi katsirin min najwahum,
dalam bisikan-bisikan mereka, berbisik-bisik, kecuali seseorang yang berbisik, maksudnya berbisik-bisik dalam hal apa? Menyuruh untuk bersedekah atau melakukan kebaikan, au islahin bainan nas, atau melakukan perdamaian antar manusia. Dan barang siapa yang melakukan hal itu karena mengharap ridha Allah, maka kami akan memberinya ajrun azima, pahala yang besar. Wa qala ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila dua kelompok dari orang mukmin itu berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Wa qala ta'ala, fattaqullaha wa aslihu data bainikum, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Wa qala al-imam wa rawal Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Ini hadis ya Abu Daud, Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati sholati was siyam was sadaqah. Nah, tidakkah aku beritahu kepada kamu sesuatu yang lebih afdal, lebih utama daripada derajat salat, puasa dan sedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat berkata, ya Rasulullah. Qala islahu dzatil baini, yaitu mendamaikan di antara kamu. Fa inna fasada dzatil baini, karena rusaknya hubungan di antara kamu, hiyal haliqah, adalah sesuatu yang mencukur, artinya mencukur agama. Sudah kita bahas haliqah, haliqatud din, bukan haliqatus syar. Imam Ahmad dan lainnya juga meriwayatkan dari Asma bin Yazid yang tadi sudah saya sampaikan itu, tapi ini hadisnya beda. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala unabbiukum bisyirarikum. Nah, tidaklah aku beritahu kalian tentang orang-orang yang jahat di antara kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat berkata, ya Rasulullah. Qala al-masya'una bin namimah, yaitu orang yang suka berjalan ke mana-mana, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, mengadu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, orang yang suka memisah-misahkan antara orang yang sudah saling cinta, sudah dipisah, tidak ingin. Nah, ini termasuk, bisa saja ini kata ulama, termasuk ada orang sudah bertunangan, ada tidak suka, itu sama juga. Itu kerjanya setan itu. Seperti dalam makna ayat yang dibaca tadi oleh Imam Al-Ghazali tadi itu. Ma yufarriquna bihi, ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Iya, tidak ingin juga al-mufarriquna bainal ahibbah. Sudah mencintai suami istri, karena tidak suka langsung dipelet kayak di apa, disihir dan sebagainya. Terus apa lagi? Al-baghuna lil bura'il anata, yaitu orang yang mencari-cari terhadap orang yang bersih, orang yang bagus-bagus, tapi yang dicari kesalahannya, dikorek terus. Itu termasuk orang-orang yang jahat di antara kita. Nah ini terus. Wa ammal bughdu fillah, adapun benci karena Allah, kata Ibnu Rajab, fahuwa min awsaqi ural iman, ini termasuk yang paling memperkuat min awsaqi ural iman, tali keimanan, karena benci karena Allah. Nah, jadi keimanan seorang itu sudah walaysa dakhilan fin nahi, dan ini tidak masuk dalam larangan tadi. Terus qala walau dhahara li rajulin min akhi syarran, kalau ada seseorang melihat saudaranya itu kejahatan di yang dia kerjakan, jadi ada A melihat ke B, di B kejahatan, fa abghadahu alaihi, kemudian si A benci kepada si B, usibal mubghidu lahu, maka dia akan mendapat pahala yang benci itu, karena lillahi ta'ala. Kama qala Umar, nih qala Umar, inna kunna na'rifukum it Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Kami tahu kalian, ini kepada para sahabat Umar yang berkata, kami tahu kalian ketika Rasulullah di tengah-tengah kita, wa id yanzilul wahyu, dan ketika turun wahyu, masih ada Rasulullah turun wahyu, wa id
yumbi'unallahu min akhbarikum. Dan ketika Allah turun wahyu memberitahu Allah apa yang terjadi, turun langsung ayat Quran. Nah, ala, ingatlah kata Umar, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad intuliqa bihi. Ingatlah, Rasulullah sudah pergi, maksudnya sudah meninggal, sudah wafat. Nah, sudah berpulang ke rahmatullah. Wa anqata'al wahyu, dan wahyu sudah turun. Wa innama na'rifukum bima nukhbirukum. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada wahyu. Kami tahu kalian dengan apa-apa yang kami beritahu kepada kalian. Kami sampaikan dan kami tahu gimana sikap kalian. Terus ala man azhara lana khairan dzananna bihi khairan. Ingatlah, siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan, kami berhusnudzon kepada dia. Dzananna bihi khairan. Wa ahbabna alaihi wa ahbabnahu alaihi, dan kami cinta dia karena dia telah menampakkan kebaikan. Wa man adhara minkum syarran, dan barang siapa yang menampakkan keburukan, kejahatan, kejelekan ditampakkan, wa abgha dzananna bihi syarran, kami suudzon kepada dia. Dzon, jadi prasangka jelek kepada juga karena dia menampakkan kejelekan. Wa abghadnahu alaihi, dan kami benci dia karena dia melakukan kejahatan atau kejelekan. Sarairukum bainakum wa baina rabbikum azza wa jalla. Sementara isi hati kalian sudah itu antara kalian dan Allah. Pokoknya kalian berbuat jahat, sudah nampak jahat, kami sudah, kalian berjahat, nampak sudah, karena nampak kan. Nah, sementara apa yang ada dalam hati kalian itu urusan Allah dengan kalian. Al-Imam Ar-Rabi ibn Hutsaimin berkata, Al-Rabi ibn Hutsaim berkata, "Lau ra'aita rajulan yudhiru khairan." Kalau kamu melihat seseorang menampakkan kebaikan di hadapanmu, wa yusirru syarr wa yusirru syarran, tapi dalam hatinya bergejolak, tapi nampakkan bagus bermenama. Apa kata? Ahbabtahu alaihi, dan kamu senang kepada orang itu karena yang ditampakkan kebaikan walaupun dalam hatinya itu benci. Nah, kejelekan dalam hatinya. Apa terus? Ajarakallahu ala hubbikal khairah, maka Allah akan memberi pahala kepadamu karena cintamu kepada kebaikan yang ditampakkan oleh orang itu. Ajarakallahu ala hubbikal khairah. Terus berkata Al-Imam Ar-Rabi' ibnu Hutsaim, walau ra'aita rajulan yudhiru syarran, kalau kamu melihat seseorang menampakkan kejelekan di hadapan kamu, melakukan kejelekan, wa yusirru khairan, mungkin dalam hatinya, baguslah kebaikannya dalam hatinya, baghattahu alaihi, kemudian kamu benci orang itu, ajarakallahu ala bughdika syarra, maka kamu akan mendapat pahala karena kamu benci terhadap kejelekan yang dia lakukan di hadapanmu. Nah, tapi biasanya ya ikhwani, kalau seseorang itu dalam hatinya itu sudah unuknya sudah betul-betul sudah mengkelar, biasanya nampak kan. Ada dalam pepatah bahasa Arab disebutkan siratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Jadi apa yang ditampakkan oleh seseorang di hadapan orang lain, sikap dia itu, apa mimpi itu jelek atau marah, benci dan sebagainya, itulah isi hatinya biasanya. Isi hati. Nauzubillahi min dzalik. Baiklah, sampai di sini dulu. Jadi ada tinggal dua aja yang kita bahas. Jadi wala tanajashu wala tabaghadu. Nah, yang lanjutannya itu yang wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, wala tadabaru, insyaallah menyusul insyaallah taala. Demikian mari kita akhiri liqa dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.